Assalamualaikum. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa dakhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Azabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus kalian para pecinta manga ataupun anime bakal tahu bagaimana kekuatan Shirohige dalam One Piece dan Gojo Satoru dalam Jujutsu Kaisen. Mereka ini adalah salah satu karakter yang dimana damage-nya sangat luar biasa. Kecewanya para fans fanatik hanya saja sekali muncul bertarung melawan musuh yang sama-sama kuat. Ya kalian tahu sendirilah bagaimana kan. Shirohige kalah oleh Akainu juga lantaran udah tua. Lihat saja walaupun udah tua, Shirohige masih luar biasa. Tuh Akainu jadi rempeyek di bawah Shirohige. Apalagi kalau itu Shirohige masa prime-nya. Wafatnya Shirohige pun dalam keadaan berdiri ya. Sedangkan Gojo ketika masa kecilnya saja udah buat tremor orang yang melihatnya. Dapat mematikan kutukan penyihir di sekelilingnya ya. Tapi sekuat-kuatnya Gojo kalah juga oleh Sukuna ya. Langsung belah dua tuh badannya ya. Pada chapter yang telah keluar. Tapi Sukuna saking luar biasanya Gojo ini sampai dipuji oleh Sukuna. Baru kali ini diriku bertemu dengan lawan yang sangat menghibur dan sekuat diriku ya. Tewasnya Gojo ini pun membuat banyak para fans Gojo sedih ya. Nah, sabiku semua pelajaran apa yang bisa kita ambil dari karakter anime atau manga tersebut. Dari cerita tersebut kita diajarkan dalam Islam ya. Ini bukan pasal kekuatan saja sabiku semua. Seperti yang Nabi kita Muhammad SAW sabdakan bahwa orang terkuat itu bukanlah orang yang selalu menang ya dalam pertandingan ya, ataupun dalam sebuah pertarungan, melainkan yang mampu menahan amarahnya ketika marah. Nabi mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ta'uddu nas-sura'ata fikum qalu alladhi la yasra'uhu rijalu qala la walakinnahu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Rasulullah SAW bersabda, menurut kalian siapa yang kalian anggap paling kuat? Para sahabat menjawab, orang yang tidak terkalahkan dalam adu gulat. Beliau bersabda, bukan itu. Orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya saat marah. Dari hadis ini ya sabiku semua, sangatlah jelas bahwa orang yang terkuat menurut Nabi Muhammad SAW adalah orang yang mampu menahan amarahnya ketika marah. Marah pada hakikatnya ya memang sifat alami kita sebagai manusia ketika merasa ada sesuatu yang mengganjal. Namun demikian apabila ketika kita marah mampu mengendalikan amarah kita dan tidak meluapkan ya, maka orang tersebut akan menjadi orang terkuat. Umumnya biasanya kita akan selalu menilai ya, badan yang kuat itu identik dengan tubuh yang kekar, badan tegap dan berotot, layaknya seorang pegulat dan petinju handal yang siap bertarung dengan lawannya. Namun orang yang paling kuat, menurut Nabi Muhammad SAW bukanlah seperti itu. Ya. Dalam riwayat-riwayat yang lain dikatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laysha syadidu bisura'ati innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, orang yang kuat bukanlah yang pandai bergulat. Sungguh orang yang kuat adalah yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Ya, hadis ini silakan kalian cek di Sahih Bukhari dan Muslim. Dan juga Nabi Hurairah qala sami'tu Rasulullah SAW yaqulu laisa syadidu bisura'ah. Ya. Qalu fasyadidu ayyuma huwa ya Rasulullah qala alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang yang kuat bukanlah yang pandai bergulat. Para sahabat pun bertanya, ya, lalu orang yang paling kuat itu yang seperti apa wahai Rasulullah SAW? Wahai Rasulullah, beliau bersabda, orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Ya, silakan kalian cek di hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian Abdullah bin Mas'ud qala
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ta'uddu narraquba fikum, qala qulna alladhi la yuladu lahu, qala laisa dzaka birrakubi walakinnahu rajulul ladzi lam yuqaddimu min waladihi syai'an, qala fama ta'udduna as-sura'ata fikum, qala qulna alladzi la yashra'uhu ar-rijalu, qala laisa bidzalika walakinnahu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Rawahu Muslim. Jadi dari Abdullah bin Mas'ud ya berkata, suatu hari Rasulullah SAW bertanya, menurut kalian siapa orang yang mandul itu? Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kami menjawab, orang yang tidak mempunyai anak. Beliau bersabda, orang yang mandul itu bukan demikian. Akan tetapi orang yang mandul itu adalah seorang laki-laki yang tidak mampu memberikan apapun kepada anaknya. Beliau bertanya lagi, menurut kalian siapa orang yang kuat? Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kami menjawab, orang yang kuat adalah laki yang tidak terkalahkan. Beliau bersabda, orang yang kuat adalah orang yang dapat menguasai dirinya ketika marah. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Azabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan banyaknya hadis yang saya sebutkan tadi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan kepada kita sebagai umatnya bahwa orang paling kuat bukanlah yang pandai bergulat, bertarung sehingga tak terkalahkan, gitu kan. Tapi orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika ia marah. Imam Ibnu Hajar pun dalam kitabnya, dalam kitab Fathul Bari, itu mengutip pendapat Imam Ibnu Battal ya, tentang hadis tersebut. Ya. Menurut Imam Ibnu Battal, hadis tersebut menunjukkan bahwa berjuang mengendalikan nafsu itu lebih berat daripada berjuang melawan musuh. Oleh karena itu Nabi ya, menjadikan orang yang dapat mengendalikan nafsunya atau dirinya ketika marah ya, sebagai manusia yang paling kuat. Sedangkan Imam Ibnu Hajar sendiri itu berkomentar bahwa musuh terbesar bagi seseorang adalah syaitan yang ada pada dirinya dan nafsunya. Sementara marah itu timbul dari keduanya. Ya, oleh karena itu, maka siapa yang bisa berjuang melawannya sampai bisa mengalahkannya, ya, disertai juga dengan melawan nafsunya dari syahwat, ya, keinginan-keinginan, maka ialah yang paling kuat. Nah, azabiku semua yang dirahmati Allah, memang musuh terbesar adalah melawan diri sendiri, khususnya ketika marah. Ya, meskipun berat, tetapi hal itu bisa dilatih dengan terus-menerus, ya, mengendalikan dan menahan diri untuk tidak terbawa emosi, ya, sehingga kita dapat tergolong orang yang paling kuat menurut Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi asabiku semua, sekuat-kuatnya Gojo Satoru yang memiliki teknik kutukan sangat kuat bernama Limitless, ya, teknik ini memungkinkannya untuk memanipulasi ruang dan waktu, ya, sehingga ia dapat bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, ya, dan menghindari serangan musuh dengan mudah, ya. Dan Gojo Satoru ini memiliki keistimewaan dengan memiliki teknik kutukan tersulit, ya, yaitu matanya itu ya six ace, ya, sangat langka, ya, six ace ini hanya dimiliki oleh anggota keluarga Gojo, ya, sedangkan Limitless ini hanya dimiliki oleh anggota klan Gojo juga, ya. Kedua kutukan itu sangat kuat dan tidak dapat ditembus oleh crusade energi, ya. Tetap aja hebat kita, ya, yang berada di dunia nyata dengan kekuatan yang dapat mampu menahan amarahnya, ya, dan betapapun kuatnya juga kakek Shirohige, ya, dengan kekuatan buah Gura-Gura Nomi, ya, dikala dia masih hidup, yang dimiliki Shirohige tersebut yang memungkinkannya untuk mengendalikan dan menghasilkan gempa bumi, ya. Kekuatan ini ya, memang dianggap sebagai salah satu dari buah iblis terkuat dalam One Piece, sampai Kurohige pun mengambilnya. Dan Shirohige pun juga memiliki pedang yang legendaris, ya, kalau salah bernama Muramasa. Pedang ini memiliki reputasi yang besar dalam dunia One Piece sebagai senjata yang kuat dan tajam. Tetapi tetap saja akan kalah dengan kita memiliki kekuatan untuk menahan rasa amarah dalam diri, ya. Azabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu juga bagi kita untuk mengerti menjadikan tanah sebagai sifat diri. Misalnya tanah diinjak-injak tidak melawan, akan tetapi tanah ini memberikan banyak manfaat, seperti tumbuh buah-buahan dan sayuran,
Di dalam tanah juga banyak mineral. Selain itu tanah itu sebenarnya kuat, terbukti sekuat apapun arus listrik ataupun petir akan jadi netral ketika ketemu tanah. Seberapa kuat kuman yang ada pada air liur anjing sekalipun ketika bertemu dengan tanah juga akan netral. Nah, jadi asabiku semua paham kan? Manusia terkuat itu siapa? Asabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share ke orang-orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.